Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang Allah muliakan, guru kita semua Ustaz Abdul Wahab, sehat selalu Ustaz. InsyaAllah semoga Allah berkahi selalu. Istrinya satu. Masya Allah. Ibu-ibu setuju Ustadz istri satu. Yang beritahukan yang kedua. Bu, ibu-ibu sehat? Mana senyumnya? Nah, orang senyum itu indah, betul? Jadi kalau ibu senyum di depan suami, suami senang. Satu syaratnya, jangan senyum sendirian. Pak, apa kabar? Sehat? Bapak-bapak sehat semua? Judul kita apa sekarang? Jangan merasa paling benar. Jadi kata-kata ini harus dijelaskan. Kapan kita merasa paling benar dan kapan kita tidak boleh merasa paling benar. Betul Bu? Kalau ibu-ibu di rumah melihat suami tidak mau sholat ke masjid, ibu suruh ke masjid, suami enggak mau, yang benar siapa? Ibu. Ibu harus merasa paling benar karena suami tidak mau ke masjid itu salah. Suami harus di mana sholatnya? Ke masjid. Kalau mau sholat di rumah pakai mukena. Betul Bu? Nah, jadi ada waktunya kapan kita merasa paling benar, kapan kita merasa tidak boleh merasa paling benar. Jadi dunia ilmu ini luas, Bu. Dunia ilmu ini luas. Para ulama mengistilahkan ada ilmu al-muttafaq alaih, ada ilmu al-mukhtalaf fihi. Ada ilmu yang disepakati bahwa itu benar dan ada ilmu di situ terjadi perbedaan pendapat. Dalam konteks ilmu yang sudah muttafaq alaihi bahwa itu benar, maka kita harus punya sikap yang tegas. Halo? Coba, ibu ada perbedaan enggak bahwa ibu perempuan? Ada perbedaan? Enggak ada perbedaan bahwa ibu perempuan. Nah, ini namanya muttafaq alaihi. Kalau ada orang mengatakan ibu laki-laki, maka ibu tolak tegas. Tidak, aku perempuan. Itulah namanya al-muttafaq alaihi. Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Tiba-tiba ada orang mengatakan, jangan sok merasa benar loh. Salat zuhur 2 rakaat tahu? Ibu harus tegas, salah kamu, yang benar 4 rakaat. Gitu. Salat subuh berapa rakaat? 2. Tiba-tiba orang mengatakan, salah, salat subuh itu 1 rakaat. Maka kita harus tegas, lo salah, yang benar 2 rakaat. Kenapa? Karena ini wilayah ilmu yang al-muttafaq alaihi, ilmu yang disepakati. Kapan kita tidak boleh merasa paling benar? Di wilayah ilmu al-mukhtalaf fihi. Wilayah ilmu yang terjadi perbedaan pendapat. Halo? Mohon diingat 2 istilah, muttafaq alaihi dan al-mukhtalaf fihi. Bu, menyentuh wanita sudah sama-sama punya wudu. Suami menyentuh istri. Dalam mazhab Syafi'i wudunya batal.
Tiba-tiba ibu disentuh oleh suami. Apa nih? Kok sentuh aku? Batal dah. Ya bu ya? Nah, ada mazhab yang menganggap bahwa menyentuh istri wudunya batal. Dalilnya apa? Aula mastumun nisa. Lamasah menyentuh. Mazhab Syafi'i mengatakan batal wudunya. Mazhab Maliki kalau menyentuh biasa enggak batal, kalau menyentuh bernafsu batal. Mazhab Hanafi kalau menyentuh biasa enggak batal, menyentuh bernafsu enggak batal, mencium enggak batal, yang batal hanya melakukan hubungan suami istri. Terus ayatnya apa? Sama ayatnya. Aula mastumun nisa. Dalilnya jelas. Ayatnya benar. Tapi di sini terjadi perbedaan pendapat. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Yang salah yang enggak berwudu. Halo? Tapi kita harus konsisten. Kalau ibu ikut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Maliki, silahkan bersama mazhab Maliki. Yang ikut mazhab Hanafi, silahkan bersama mazhab Hanafi. Yang ikut mazhab Hanafi, jangan menyalahkan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i juga benar. Yang mazhab Maliki, jangan merasa paling benar. Tetap semuanya benar. Yang salah, yang tidak wudu. Halo? Setuju? Nah, ibu juga dianjurkan jangan pindah-pindah mazhab. Tapi dalam kondisi darurat, misalnya ibu sedang tawaf bersama suami. Nah, kalau ibu sedang tawaf bersama suami, gimana nih kalau aku gak pegang suami, nanti aku hilang. Mencari istri yang baru sulit. Halo? Akhirnya gimana? Nah, dibolehkan dengan dalil mazhab yang lebih mudah. Maka nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada mazhab lain membolehkan enggak batal wudu. Halo? Ingat, dalam wilayah mukhtalaf fihi yang terjadi perbedaan pendapat tidak boleh merasa paling benar. Karena apa? Karena di situ wilayah terjadinya perbedaan pendapat. Ayatnya sama, hadisnya sama, tetapi di situ konteks terjadi kesimpulan-kesimpulan berbeda. Karena maka salah kalau ada orang dia merasa punya pendapat di wilayah perbedaan pendapat, lalu dia merasa paling benar dan menyalahkan yang lain, maka disinilah terjadi percekcokan. Harus paham seperti ini. Membaca kunut, Bu, membaca kunut subuh. Ibu kalau ke Mekah, di Mekah pakai kunut enggak? Enggak. Kenapa? Karena di sana madhabnya Hambali. Jangan pulang-pulang ibu langsung mengatakan, di Mekah nggak pakai kunut tahu? Masa kita pakai kunut di sini? Di sini madhabnya Syafi'i. Yang ditiru siapa? Tetap Nabi sama. Yang pakai kunut sah sholat subuhnya, yang nggak pakai kunut sah sholat subuhnya, yang salah yang tidak sholat subuh. Halo? Maka tidak boleh yang tidak pakai kunut merasa paling benar. Pak Ustadz, kalau aku bermakmum kepada imam yang pakai kunut, aku mazhabku nggak pakai kunut. Kamu ikut saja. Imam pakai kunut, kamu juga berkunut. Kalau imam nggak pakai kunut, kamu juga nggak pakai kunut. Kenapa? Kata Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Jangan ibu sok-sokan. Wah, lo pakai kunut, biarin dah. Gue nggak pakai kunut. Silakan lo yang kunut. Bukan begitu. Halo? Sudah mengerti? Nah, jadi dalam wilayah mukhtalaf fihi, perbedaan pendapat tidak boleh merasa paling benar. Begitulah ibu perbedaan pendapat dalam masalah tahlilan, maulidan dan sebagainya. Maka tidak boleh merasa aku paling benar. Semasih ada dalilnya dan ada
cantolan hukumnya, maka jangan merasa paling benar. Begitulah seorang muslim sejati. Masya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Abi Amir Faisal atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Ini menjadikan satu wawasan atau satu ilmu baru bagi kita semuanya. Ternyata ada muttafaq alaihi dan juga mukhtalafihi, ada perbedaan yang masih bisa diperdebatkan, yang masih banyak ada kaitannya dengan perbedaan mazhab. Namun yang sering terjadi, yang ketika kita saling menyalahkan dan juga merasa sok paling benar, mukhtalafihi ini Abi, yang sering akhirnya menjadi percekcokan. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Abi Amir Faisal ini menjadi kita semakin bijak ketika kita menghadapi sebuah perbedaan atau khilafiyah. Nah, di segmen berikut pemirsa kami persilakan kepada para jamaah untuk menyiapkan pertanyaan terbaik Anda. Namun sebelumnya, Kiai Haji Abdul Wahab sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.